Oke, lalu sekali lagi tujuan daripada tema ini, topik ini, dan pembicaraan-pembicaraan ini, sekali lagi kita tidak mau mengajak permusuhan, ya, atau mau cari musuh, ya, atau nantang-nantang orang untuk mau berkelahi, ya, itu bukan tipe saya. Ya, ya sesuai dengan tubuh saya lah. Tubuh saya kan kecil kan, tubuh saya kecil, lemah. Ya, kalau saya suka nantang-nantang orang, ya saya digebukin orang, ya langsung KO saya sudah, itu. Jadi saya nggak suka nantang-nantang orang, itu nggak suka. Mungkin ya memang dari kecil saya sudah tubuhnya kecil gini, ya nggak bisa lah nantang orang gitu. Jadi lebih baik ngalah aja lah. Iya, mau apa lagi, memang kayak gini mau apa lagi, masa mau ngelawan, ya toh. Ya gitu. Tapi saya rindu untuk apa yang saya bagikan ini jadi berkat, sudah itu aja, kerinduan tidak ada yang lain, supaya apa yang saya bagikan ini jadi berkat. Nah, caranya jadi berkat adalah supaya Anda semua makin mengerti kebenaran yang sungguh-sungguh kebenaran. Nah, jadi yang Senin lalu kita sudah bahas mengenai apakah dengan mengatakan kebenaran aku menjadi musuhmu? Ya, itulah kerinduan kerinduan saya. Kenapa saya punya kerinduan menyatakan kebenaran? Karena saya juga diberitahu kebenaran. Saya dari orang buta, dari orang yang nggak ngerti apa-apa, dari orang yang blow on, ya, buta sejarah, buta doktrin, ya, pokoknya buta segala lah. Lalu saya mulai dibukakan, saya mulai diperlihatkan. Dan saya harus melalui yang putar-putar dulu, seperti mungkin bangsa Israel yang putar-putar di padang gurun sampai 40 tahun. Kalau saya muter-muternya ya nggak sampai 40 tahun ya. Saya putar-putar itu ya sekitar 3 tahun, 4 tahun lah putar-putarnya saya. Lalu saya masuk di sekolah Alkitab, sekolah teologi, itu pun masih putar-putar juga di sekolah teologi karena berkumpul sendiri dan mikir-mikir sendiri. Dan banyak berdiskusi, berdebat di sekolah Alkitab itu. Nah, baru akhirnya ketemu ya, setelah tahun ketiga. Tahun ketiga. Tahun ketiga itu saya menemukan bukan tahun ketiga itu ya, tahun antara 2 dan 3, menemukan suatu kunci rahasia yang saya cari-cari. Nah, baru ketemu itu rahasianya itu. Sampai saya akhirnya jadi reform. Ya, lucu ya, saya itu keliling-keliling dulu, baru akhirnya ketemu reform. Dan reform ini saya juga bergumul di reform ini sampai kurang lebih sekitar 5 tahun saya di reform, 5 sampai 7 tahun saya bergumul dengan teologi reform ini sampai akhirnya saya memegang yang namanya reform klasik. Ya, itu riwayat singkat saya. Dan saya mendapat semua itu gratis. Saya tidak bayar apa-apa. Makanya saya juga kepingin bagikan secara gratis. Forum ini juga forum gratis. Anda tidak usah bayar, Anda tidak ditagih, Anda tidak ditarik pajak. Anda semua dapat dengar dengan cuma-cuma, sama seperti saya dulu juga dapat dengar dengan cuma-cuma. Tapi memang forum ini membutuhkan biaya, bukan karena saya dibayar, enggak. Ya, saya juga buka forum ini saya enggak dibayar apa-apa. Ya, karena
Saya sudah seorang full timer di apa ini Stris, ya saya full timer, ya saya digaji sebagai full timer. Saya bikin acara-acara seperti ini nggak ada tambahan, nggak ada tambahan gaji. Oh, Pak Andi ini bikin kayak gini-gini supaya gajinya tambah besar ya? Enggak. Ya kalau nggak percaya ya tanya pengurus aja. Saya siaran-siaran gini nih dibayar nggak ada yang bayar. Dan memang kelihatannya natur saya memang untuk radio itu nggak usah dibayar. Itu sudah natur saya, panggilan saya lah istilahnya. Saya siaran dulu di semua radio, Radio Merdeka, Radio Susana, Radio Bahtera Yuda, Radio Sangkakala, ya Radio Antariksa. Saya semua pernah siaran di radio-radio itu, nggak pernah dibayar apa-apa karena saya anggap ini pelayanan yang untuk masyarakat secara cuma-cuma. Jadi saya juga nggak usah dikasih apa-apa. Gitu. Ya. Ya kalau memang saya adalah istilahnya pegawai ya enggak enak ya hamba Tuhan katanya kok pegawai ya. Apa kalau pegawai itu kelas rendah, kalau hamba Tuhan itu kelas tinggi gitu ya. Saya juga nggak terlalu suka sih kalau hamba Tuhan itu merasa dirinya terlalu tinggi. Hamba Tuhan tuh ya biasalah juga kerja lah. Hamba Tuhan juga kerja, juga digaji. Ya, sebagai full timer ya sudah ya memang itu memang kerja ya digaji lah. Ya kan? Meskipun itu bukan tujuan utama. Digaji itu bukan tujuan utama. Oke, tapi kita nggak bicara itu. Kita bicara tadi suatu misi. Misi di mana saya dapat berkat, saya diberi Tuhan anugerah, saya kepingin membagikan anugerah itu kepada Anda semua. Tapi seperti yang tadi saya bilang, bukan berarti ini tidak ada biaya, karena biayanya ya jelas ini kita itu Stris punya gedung, ya kita siaran 24 jam, kita perlu juga maintenance, ya kan? Barusan ini komputer kita yang running 24 jam juga rusak, baru dibetulin, powernya ini putus ya. Ya perlu dong maintenance. Bayangkan itu siaran 24 jam itu apa komputer bisa tahan berapa lama itu kalau 24 jam on terus. Running terus 24 jam. Tidak pernah mati. Maksudnya tidak pernah dimatikan untuk istirahat itu nggak pernah. Ya, tentunya kalau komputer murah-murahan ya 24 jam ya nggak tahan paling. Ya 2-3 bulan mungkin nggak mati. Ini harus beli komputer yang mahal, yang bagus, yang berkualitas. Ya perlu dana dong. Lalu gedung, kita punya gedung, kita bayar listrik, AC juga 24 jam. Karena komputer nyala 24 jam ya AC-nya juga harus nyala 24 jam. Banyak orang yang nggak tahu. Dipikir punya radio itu murahan ya. Lalu tidak ada biaya apa-apa. Staf kita berapa? Staf kita ada 4 orang, itu yang full time, 3 orang full time. Lalu yang part time kurang lebih ada 5 orang part time yang membantu edit, membantu jadi IT, ya, dan sebagainya. Ya perlu duit lah, tapi tidak untuk ke kantong saya. Oke ya, lanjut aja daripada ngomong-ngomong yang kayak tadi itu nggak terlalu berguna. Tapi kalau Anda tergerak memberi persembahan, welcome. Nggak dipaksa, tapi dengan kesadaran. Ini pekerjaan Tuhan, saya mau bantu untuk beritakan firman Tuhan lebih luas lagi. Ya, oke. Sekarang
kembali kepada panggilan. Jadi saudara-saudara, saya ceritanya kan saya punya kerinduan untuk memberitakan kebenaran, dan itu bukan menghakimi, ya. Yang minggu lalu kan kita bahas tentang penghakiman. Penghakiman itu apa ya? Kalau saya menilai sesuatu berdasarkan kebenaran dengan ukuran diri saya sendiri, itu namanya menghakimi. Tapi kalau saya menyatakan suatu kebenaran, dan kebenaran itu berasal dari firman Tuhan, dan itu sesuai dengan konteksnya yang saya sampaikan, itu saya tidak ada indikasi bahwa saya mau menghakimi, itu enggak ada. Tapi saya cuma mau beritakan kebenaran. Tapi begitu kebenaran diberitakan, langsung itu sudah dengan sendirinya menjadi hakim untuk orang-orang yang tidak sesuai dengan kebenaran itu. Ya kan? Saya beritakan bahwa jangan berzina. Nah, begitu saya beritakan hukum jangan berzina, langsung orang yang berzina merasa terhakimi. Ya. Dan langsung bisa marah. Tapi saya harus memberitakan itu supaya orang yang nggak sadar menjadi sadar, orang yang nggak tahu menjadi tahu. Ya, itu suatu ilustrasi lah bahwa begitu kebenaran diberitakan, orang bisa merasa tertuduh dan orang merasa terhakimi, orang bisa marah, orang bisa nggak suka dan sebagainya. Ya enggak apa-apa, biarin aja. Pokoknya saya tujuannya memberitakan ini demi orang lain tahu bahwa itu yang benar, dan jangan sampai Anda tersesat gara-gara nggak tahu. Ya, contohnya misalnya saya mengajar doktrin Allah kan, saya misalnya mengajar Allah Tritunggal, lalu saya kasih tahu tentang Sabellianisme. Nah, yang belum belajar Sabellianisme ya masih belum paham ya. Tapi ini hanya contoh aja. Saya mengajar Sabellianisme. Sabellianisme itu ternyata bidat, sesat Sabellianisme itu. Itu di abad kedua itu sudah dinyatakan sesat. Sabellianisme itu di abad kedua. Lalu kalau saya beritakan itu, lalu orang-orang yang pandangannya sama dengan Sabellianisme langsung marah. Pak Andi ini menghakimi orang, bidat-bidat. Loh, itu bukan saya yang menyatakan bahwa itu bidat, itu sudah sejarah gereja. Nah, masalahnya kamu nggak pernah belajar sejarah gereja, sehingga kamu nggak tahu bahwa yang kamu ikuti itu bidat. Masalahnya di situ, itu termasuk saya sendiri. Saya dulu juga pengikutnya Sabellianisme. Ya, saya nggak ngerti waktu itu. Waktu saya ikut Sabellianisme itu saya nggak ngerti. Ternyata waktu saya belajar teologi, baru tahu bahwa ini yang saya percaya itu aliran bidat. Nah, itu loh. Mari kita belajar. Jangan Anda sok-sok sudah ngerti. Anda itu sudah belajar atau belum. Jangan cepat-cepat maki-maki orang yang tidak sependapat dengan Anda. Ya, seperti yang saya pernah cerita, saya dimaki-maki di YouTube itu. Iya tuh. Ya, saya tahu lah orang yang maki-maki saya itu orang yang nggak pernah belajar, makanya soknya sok pinter. Saya sudah belajar dari guru ini, dari dosen ini, dari hamba Tuhan ini, saya sudah belajar. Pak Andi harus dengarkan mereka. Ya, lu kira gue ini nggak pernah dengar apa gimana hamba Tuhan itu? Ya, justru hamba Tuhan yang kamu unggulkan itu termasuk bidat itu. Ya, dia mengunggulkan hamba Tuhan si A itu, wah hamba Tuhan itu saya dengar
Loh, hamba Tuhan itu teologianya sudah ngawur. Ya, tapi dia unggulkan. Ya, saya ketawa aja lah. Saya enggak mau, istilahnya, ya sabarlah gitu. Kalau saya marah-marah, saya maki-maki dia balik, ya energi saya habis percuma lah. Ya, dengan orang yang belum pernah belajar ini. Tapi sok sudah pernah belajar dan sok ngerti. Dia pikir aku nggak kenal hamba-hamba Tuhan yang dia sebut itu. Nah, ini contoh ya. Contoh untuk orang-orang yang dikasih tahu malah tambah ngamuk. Dikasih tahu malah bilang aku yang sesat. Aku yang nggak pernah belajar. Aku yang sombong. Aku yang sok benar. Jangan terlalu percaya pada predestinasinya Calvin. Ya, predestinasi Calvin itu sesat. Emangnya kamu sudah pernah belajar, Calvin? Sudah tahu. Tahunya seberapa? Ya toh, kamu kan tahu dari orang lain kan tentang Calvin itu. Kamu baca sendiri enggak tulisannya Calvin itu? Kamu baca enggak itu buku Institutio? Orang nggak pernah baca, belum sudah menghakimi. Enak aja, ya kan? Nah, saya di sini mengajak Anda untuk ayo sama-sama belajar, ayo sama-sama tahu, ayo sama-sama melihat bagaimana maksud Alkitab bicara tentang pokok-pokok yang kita sedang bahas ini. Apa kata Alkitab? Ya, kecuali Anda anggap saya ini pembual dan pembohong. Andi Halim itu cuma pembual dan pembohong. Dan jangan dengar Andi Halim. Karena itu tukang bual dan tukang bohong. Ya sudah, kalau periksa posisi Anda seperti itu, memang Anda nggak mungkin mau mendengarkan saya. Karena Anda sudah berperiksa posisi, saya adalah pembohong. Jadi semua yang saya omongkan ini adalah bohong semua. Ya percuma Anda dengar saya, karena saya pembohong. Ya, makanya ada orang-orang yang saya ajak juga ya pertemuan ini nggak mau dengar karena sudah a priori sudah nggak suka, sudah menghakimi sebelum dengar. Ya sudah, kalau Anda nggak mau dengar, bagi saya nggak rugi apa-apa. Anda mau dengar, saya juga secara keuntungan bagi pribadi saya juga nggak lebih untung. Anda nggak mau dengar pun secara keuntungan pribadi saya juga nggak lebih untung. Saya cuma terbeban memberitakan kebenaran. Sudah. Itu aja. Kalau Anda mau mendengar kebenaran ini dan Anda dapat berkat, aku ikut memuji Tuhan. Karena berkat yang Tuhan nyatakan ini juga diterima oleh orang-orang yang hatinya sudah terbuka. Ya, hatinya sudah disiapkan menerima berkat ini. Aku ikut bersukacita. Benar. Meskipun aku nggak kenal orangnya, tapi kalau orangnya mendapat berkat, ya, dan bertumbuh dalam kebenaran, aduh, aku juga ikut sukacita. Dan sukacita itu tidak bisa dibayar oleh apapun. Ya, itulah sikap saya. Jadi supaya nggak a priori dulu, tidak mencurigai dulu, ya kita sama-sama mau belajar. Ya, seperti memang saya sharingkan yang lalu, saya pernah mengajak ada hamba Tuhan untuk mau belajar bersama dalam forum ini, tapi ada yang nggak suka, dan ada yang nggak mau belajar, dan ada yang mencurigai. Ya sudah, nggak apa-apa, biarin aja Anda dalam keyakinan Anda sendiri.
Karena saya kan sudah ngajak, kan. Saya juga sudah buka forum seperti ini. Oke. Ya, saya langsung aja melanjutkan. Jadi begini ya. Kenapa saya buat urutan karismatik itu yang pertama, lalu Pentakosta, lalu Injili, lalu Reform. Karena memang ada urutannya memang dari 4 model ini. Ada urutannya. Ada kronologinya. Ya. Ada sejarahnya. Nah, jadi banyak orang yang anggap bahwa reform itu barang baru. Ya, reform itu barang baru. Kalau Injili, oh sudah lama. Kalau Pentakosta, oh udah lama. Yang terbaru mungkin dari yang baru ini adalah karismatik. Tapi yang baru, yang asing bagi kita semua adalah reform. Nah, padahal salah. Itu semua penilaian salah. Reform itu yang paling kunono. Ya, kuno, dan awal dari semua gereja Protestan adalah reform. Cuma dua yang perkecualian, yang tidak dimulai dari gerakan reformasi. Itu yang pertama adalah Gereja Ortodoks Timur, dan yang kedua adalah Gereja Mennonite, atau di bahasa Indonesianya menjadi Gereja Kristen Muria. Nah, itu awalnya dulu adalah Anabaptis. Nah, Anabaptis ini umurnya sudah ada lebih duluan dari yang namanya Reform. Ya, nah, itu sejarahnya. Kalau Anda mau lebih menggali lagi, lebih ingin tahu lagi, ya cari sendirilah di Om Google itu. Banyak info. Ya. Nah, jadi tapi Anabaptis itu sepertinya memisahkan diri ya. Lalu akhirnya pernah bergabung dengan Reform sebentar saja. Tapi setelah gabung mereka berpisah lagi karena mereka merasa Reform ini tidak konsisten terhadap pemberontakan terhadap Katolik. Jadi memang Anabaptis ini memberontak dan jelas-jelas mereka melawan Katolik. Ya. Nah, waktu terjadi reformasi, wah, mereka senang karena merasa punya bolo. Ya. Bolo itu apa? Bolo itu segolongan, merasa segolongan. Ini bolo itu sekutu, Pak. Sekutu, ya, betul-betul. Sekutu. Ini sekutuku ini. Wah, memberontak kepada Katolik. Wah, aku punya konco ya, toh. Punya teman aku. Lalu bergabunglah Anabaptis dengan Reform. Tapi cuma sebentar. Kenapa sebentar? Karena ternyata yang diperjuangkan habis-habisan oleh Anabaptis itu adalah antara lain menolak Katolik. Salah satunya adalah baptis percik. Itu mereka tidak setuju baptis percik. Ya, baptis percik itu tidak alkitabiah. Nah, karena itu
waktu mereka bergabung dengan Reform, mereka nggak tahu Reform ini pendiriannya terhadap Baptis bagaimana. Ternyata Reform ikut-ikut Katolik, yaitu baptisnya baptis percik. Wah, kecewa berat. Ternyata Reform ini masih tidak bisa melepaskan dari kesesatan. Nah, itu. Jadi mereka anggap orang yang baptis percik itu sesat, itu kayak Katolik sesatnya itu. Ini menurut anak baptis loh ya, bukan menurut saya. Akhirnya mereka memisahkan diri lagi. Wah, sudah, enggak jadi. Maaf. Gua enggak setuju dengan baptisan percik yang dilakukan oleh orang Reform. Kita pisah. Ya sudah. Akhirnya ya mereka jadi itu. Gereja Anabaptis itu kemudian jadi gereja Menonet, disebut Menonet, kemudian sampai di Indonesia menjadi gereja Kristen Muria. Ya, tapi kita kan tidak membahas itu ya. Itu yang saya tadi bilang itu cuma perkecualian, tapi semua gereja yang lain itu asal-usulnya itu dari Reform. Yang lahir 31 Oktober 1517. Hari Reformasi. Jadi hari Reformasi itu sebetulnya adalah hari lahirnya gereja Protestan dan terpisahnya dengan Katolik. Sudah. Itu lahirnya Reformasi, 31 Oktober 1517. Dan jelas tokohnya adalah Martin Luther. Nah, jadi kalau sadar ini, kita tidak bisa bilang bahwa gereja Protestan yang lain, termasuk Pantekosta, tidak bisa bilang, saya tidak mau tahu. Saya tidak mau tahu Reformasi. Lawang kamu lahir dari situ, kok nggak mau tahu. Sama seperti kita nggak mau tahu Katolik. Ya nggak bisa. Katolik itu juga munculnya Reform juga dari asal usulnya ya semua dari satu Katolik itu. Cuma karena Katolik sudah menyeleweng, menyimpang, dan tidak tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab, ya Martin Luther bergerak. Martin Luther protes. Tapi bukan kata Protestan itu dari protes itu, ya. Kalau saya belajar, kata Protestan itu dari protestanium. Ya, memang ada yang nafsirkan yang lain-lain. Tapi bagi saya, ya protestanium itu sebenarnya yang paling tepat. Protestanium itu adalah yang berpihak pada perjanjian yang paling solid, yang paling mendasar. Ya, itu perjanjian yang paling mendasar, ya kita harus back to the Bible, jangan sampai menyimpang dari Alkitab. Ya, jadi dulu enggak ada yang namanya gereja Pantekosta, itu enggak ada. Yang namanya gereja Bethel, Tabernakel, Bethel Injili, ya, atau macam-macam lah, Pantekosta itu enggak ada semuanya. Enggak ada. Yang ada itu cuma gereja Katolik sama Reform. Selain tadi ada Ortodoks sama Anabaptis, tapi kan ya istilahnya itu bukan suatu gerakan yang mendunia, ya kan? Ya, saya tidak mengecilkan arti Menonet, nanti ada yang marah lagi. Ya.
Ya, tapi fokus kita sekarang ini adalah reformasi, gerakan reformasi yang dipelopori oleh Martin Luther ini yang betul-betul menjadi gerakan sedunia. Luar biasa sekali. Ya, padahal Martin Luther itu tidak tinggal di Roma, di tempat ibu kota yang besar atau di mana, ya, enggak. Martin Luther itu tinggal di satu desa yang amat kecil desanya. Dan saya bersyukur saya pernah menginjakkan kaki saya di desa itu. Waktu saya masih pelayanan saya diundang pelayanan mahasiswa di Jerman, ya, dan saya lumayan lama itu di sana itu, mungkin hampir sekitar 3 minggu saya di sana. Wah, ya keliling-keliling sudah sambil pelayanan sambil keliling dan melihat sejarah, ya. Nah, itu terus akhirnya dibawa ke tempat Wittenberg itu, tempatnya Martin Luther. Aduh, jauh lebih kecil dari desa mana ya? Desa Kediri atau Kediri itu yang besar ya. Pokoknya kecil lah. Ya. Sidoarjo aja sekarang besar ya Sidoarjo. Wah, Wittenberg itu cuma jalan kaki aja bisa keliling kok. Keliling ke kota itu. Mengelilingi kotanya, kota desa. Ya. Nah, itu menjadi gerakan sedunia itu juga luar biasa sekali itu. Martin Luther pun kaget, nggak pernah nyangka bahwa apa yang dia lakukan itu mempengaruhi dunia. Martin Luther tuh kaget. Jadi saudara juga jangan menghina diri loh ya. Nanti saudara, aku ini kecil, tidak ada apa-apanya. Tiba-tiba apa yang Anda lakukan tuh bisa mempengaruhi sedunia. Ya nggak tahu sih. Cuma nggak usah kepingin. Ya, nanti kepingin niru-niru Martin Luther jadi frustrasi Anda. Kok aku nggak bisa seperti Martin Luther aku mempengaruhi dunia, tidak usah dunia lah, ya, mempengaruhi orang yang di samping kita aja dulu sudah kesulitan mungkin. Oke, lanjut. Nah, jadi saya tidak mau terlalu detail ceritanya, jadi singkat cerita, pokoknya Martin Luther itu tujuannya adalah supaya gereja kembali kepada Alkitab. Itu perjuangan Martin Luther. Tapi karena dia adalah seorang yang bukan kedudukan tinggi, dia hanya salah satu pastor di satu desa, ya, dan dia melayani dengan sederhana, nggak ada apa-apanya, nggak ada karya-karya dunia sebelum itu oleh Martin Luther, tidak ada, sama sekali tidak ada karya-karya hebat dari Martin Luther yang sudah jadi nama besar itu nggak ada. Ya, nah lalu sampai meledak seperti itu, ya itu semua maunya Tuhan. Ya, sampai akhirnya Martin Luther mau dihukum mati, dipanggil oleh Paus, dan terjadilah suatu pemberontakan karena semua gereja-gereja di Jerman kebanyakan yang tadinya adalah di bawahnya Katolik, semua di bawah Roma Katolik, karena Roma Katolik itu sudah sangat berkuasa, dan kuasanya sudah amat sangat tinggi kuasanya, bahkan sampai pemerintah pun tunduk kepada Roma Katolik. Luar biasa ya. Pemerintah itu bisa tunduk sama pimpinan gereja. Itu hebat loh itu, bisa kayak gitu itu. Tapi justru makin hebat kuasanya. Gereja makin hancur.
Ya, ini juga jadi pelajaran, saudara ya, bahwa kalau Anda itu mau menghancurkan kekristenan, ini kalau mau pakai strategi manusiawi, ya sepertinya saya membocorkan rahasia sendiri ini ya. Kalau Anda mau menghancurkan kekristenan, jangan ditindas. Kekristenan itu makin ditindas, makin murni, makin dimurnikan. Tapi kalau makin diberi fasilitas, ya toh, dan makin ditinggikan, dihargai, wah, dapat kedudukan-kedudukan yang hebat dan fasilitas-fasilitas kekayaan dan sebagainya, itu jadi rusak. Dan memang Tuhan tahu itu. Tuhan tahu bahwa kalau kekristenan dengan segala fasilitas kekayaan duniawi, kekristenan itu akan rusak. Bukan Tuhan hobi untuk menyiksa orang Kristen, tidak. Tapi memang salah satu hakikat dan panggilan menjadi Kristen itu adalah siap menderita bagi Kristus, bagi kemuliaan Tuhan. Siap menderita. Sama seperti guru agung kita juga menderita. Demikian juga murid-muridnya sudah terpanggil untuk ikut menderita bersama dengan gurunya, guru agung. Nah itu, jadi mau bikin apa? Ada orang kepingin bikin gereja sukses. Ya, tema-temanya sukses, sukses, sukses. Ya, makmur, makmur, kaya. Ya, berkelimpahan, luar biasa. Itu bukan hakikat kekristenan. Nah, ini yang saya mau bilang, saya mau kasih tahu. Justru Tuhan tahu cara mendidik umatnya adalah melalui penderitaan. Ya sudah. Ya memang itulah jalannya. Dan Anda jangan mimpi kekristenan itu akan suatu saat menduduki kedudukan yang puncak, ya, yang menyenangkan, yang tidak ada lagi penderitaan, yang dihargai pemerintah, yang dapat fasilitas, ya, yang dipuji-puji, dimuliakan, diagungkan. Tuhan justru tidak mau itu. Tuhan tahu kalau kayak gitu, Kristen itu rusak. Secara perhitungan, tidak usah secara apa ini tadi rohani atau Tuhan gitu, tapi secara perhitungan apa ini psikologi, ya, kejiwaan itu langsung aja sudah tahu kok. Sama seperti anak dimanja-manja terus sama anak yang dididik dengan cukup keras. Itu yang jadi nanti yang bagaimana. Ya memang nggak bisa langsung dipastikan. Tapi secara kemanusiaan itu langsung sudah diprediksi. Anak kalau dimanja-manja terus, disayang-sayang terus, nggak pernah susah, nggak pernah menderita, susah sedikit, langsung apa ini disayang-sayang, langsung pokoknya nggak boleh susah sama sekali. Semua permintaannya dituruti. Kalau males belajar ya nggak apa-apa, silakan males belajar. Kalau mau bolos juga nggak apa-apa, silakan bolos. Kalau nggak mau buat PR juga nggak apa-apa, silakan nggak buat PR. Ya itu nanti jadi anak apa? Kayak gitu. Ya langsung tahu dong. Apalagi Tuhan. Tuhan lebih tahu dari kita. Ya, makanya saya bilang tadi kalau ada gereja yang justru ngajari
umatnya untuk bersenang-senang, ya toh. Sukses terus, enak terus, ya, kaya terus, sehat terus, tidak pernah sakit, ya, tidak pernah bangkrut, ya, makin kaya, makin kaya. Apa itu jadi kayak gitu? Tuhan Yesus pernah nggak nawarkan orang, yuk ikut saya, yuk makin sukses, makin kaya, makin sehat, dan tidak akan menderita sama sekali. Ada Yesus ngomong kayak gitu. Kalau Yesus ngomong kayak gitu, itu bukan Yesus. Itu Yesus palsu. Ya. Nah, ini spirit reform adalah back to the Bible. Tuhan Yesus bilang apa? Kalau mau ikut aku, menyangkal diri, pikul salib, ikut aku. Siap? Nah, herannya, saudara ya. Herannya, saya pernah ketemu seorang bos. Dan bos ini sering bikin persekutuan di kantornya dia. Lalu saya diminta membawakan renungan di kantornya dia, saya bawakan renungan. Dan renungan saya sederhana aja, yaitu tadi. Kalau mau ikut Yesus, siap pikul salib, siap menyangkal diri, ya, alias siap menderita. Pikul salib itu menderita. Sangkal diri, bukan kamu yang terutama, tapi Kristus yang terutama. Dan mengikut Tuhan. Inilah panggilan Tuhan. Kalau kita memang mau ikut Tuhan, kita harus siap. Setelah selesai persekutuan, bosnya itu mendekati saya. Lalu dia bilang, ini yang saya nggak bisa. Saya nggak bisa untuk mengikuti pikul salib, sangkal diri. Nggak bisa, saya ini sulit bagi saya. Ya, saya nggak bisa untuk ikut. Harus siap risiko, pikul salib, menyangkal diri, siap menderita bagi Kristus, itu saya nggak bisa. Heran ya, justru ini yang paling mendasar dan yang paling awal sebetulnya. Sebelum kamu ikut Yesus, harus tahu ini yang menjadi tuntutan Tuhan. Sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Loh, lawang bos ini sudah berpuluh tahun menjadi Kristen kok. Setelah puluhan tahun ngomong sama saya nggak bisa. Seperti itu nggak bisa. Ya, saya akhirnya juga tahu. Karena apa? Karena dia dididik sama pembicara lain. Tuhan memberkati, hidupmu makin sukses, kamu makin kaya, berlimpah-limpah. Tuhan memberkati kamu dengan segala kesehatan, keberhasilan, kesuksesan, kemakmuran. Ya, makanya akhirnya saya tidak diundang lagi. Setelah itu. Mengundang Andi Halim sama dengan mengundang malapetaka. Ya, gimana orang disuruh pikul salib, menyangkal diri? Kapan hidup ini bisa enak? Ya, nggak mau lah dengar yang kayak gitu-gitu. Aku lebih suka dengar yang itu tadi, sukses-sukses itu, enak-enak itu. Nah, gimana kalau gitu? Saya tidak akan goyah. Jangan karena saya tidak diundang lagi di situ lalu saya menyesal. Aduh, gara-gara aku khotbah tadi pikul salib, menyangkal diri ya. Aku nggak diundang lagi ya. Ya sudah, habis ini aku nggak maulah khotbah pikul salib, menyangkal diri. Aku mau khotbah yang
enak-enak aja lah. Yang diberkati, ikut Tuhan diberkati, berkelimpahan, sembuh dari penyakit, itu aja yang dikorbankan. Nanti akan laris, diundang terus pasti. Enggak, saya enggak mau. Karena saya sudah komitmen di hadapan Tuhan, saya mau beritakan kebenaran. Orang suka, nggak suka, sakit hati, atau merasa terhibur, merasa dikuatkan, saya tidak peduli. Saya akan terus memberitakan kebenaran. Itu sudah komitmen saya, makanya saya sekarang sampai tua gini ya, bukan jadi pendeta laris, ya pendeta yang terkenal atos. Andi Halim itu atos. Ya, memang saya atos, soalnya tidak ada dagingnya saya ini. Ya, keras. Orang yang senggolan sama saya gitu, aduh, kok atos kamu? Ya memang saya atos. Saya tidak punya daging saya. Nah, itu. Ya, ini saya ngobrol-ngobrol. Kelihatannya saya cuma ngobrol-ngobrol yang tidak ada artinya. Tapi enggak. Ini satu komitmen terhadap suatu gerakan reformasi, yaitu gerakan kembali kepada Alkitab. Jangan kita mau dibohongi oleh serigala-serigala berbulu domba yang menipu. Wah, nanti saya dilaporkan loh, karena saya bilang menipu. Saya nanti dilaporkan karena saya membuat orang tidak senang hati. Ya biarinlah, kalau itu yang menjadi risiko saya karena memberitakan kebenaran. Tapi saya yakin, saya kalau ngomong gini dilaporin, yang laporin itu yang goblok. Ya, karena saya tidak menuduh siapapun, tidak menunjuk kepada orang siapapun. Tapi kalau merasa sendiri ya puji Tuhan toh. Kalau ada orang yang merasa tersinggung dan marah dengan segala yang saya beritakan, ya puji Tuhan. Kenapa puji Tuhan? Ya berarti firman Tuhan mengena dong. Mengena pada orang-orang yang tersinggung dan marah. Ya. Oke. Jadi sebetulnya Martin Luther itu mau berjuang apa sih? Martin Luther itu mau mengembalikan gereja kepada firman. Gereja yang sudah menyimpang, sudah doktrinnya ngawur, lalu banyak nyeleweng, kembali kepada firman. Loh, malah nggak mau terima. Gereja waktu itu tidak mau terima dengan ajakan Martin Luther. Bahkan Martin Luther di ultimatum, kamu harus menarik semua ajaranmu. Kalau tidak, kamu akan menerima hukuman. Kamu harus menarik semua ajaran. Nah, itu yang tadi saya bilang. Begitu kebenaran diberitakan, orang yang mendengar kebenaran itu merasa terhakimi dan marah. Paulus sangat marah dan mengancam akan menangkap Martin Luther. Dan kalau perlu dihukum mati. Hanya karena Martin Luther berjuang untuk kebenaran. Ya. Makanya spirit ini yang seharusnya kita kobarkan untuk zaman ini. Jadi saudara yang seringkali dengar reform, apa itu? Reform sama dengan kesombongan. Itu orang nggak ngerti. Kamu itu cuma ngelihat orang-orang, mungkin ada orang reform yang gayanya sombong. Lalu Anda ngecap reform itu sama dengan kesombongan. Padahal Anda itu nggak tahu sejarah. Belajar dong. Ya toh, belajar dulu reform itu apa, sejarahnya reform itu bagaimana,
apa yang diperjuangkan oleh seorang yang bernama Martin Luther. Kalau Anda tersandung dengan orang-orang reform yang gayanya sombong-sombong, sok benar, sok pahlawan, sok menghakimi, ya, sok hebat, jangan marah dulu cepat-cepat. Karena mungkin Anda itu kalau begitu, Anda itu sudah memposisikan Anda seperti Paus di zaman Martin Luther. Ya toh? Martin Luther itu kan mau menyatakan kebenaran, bukan mau berontak dan mengajak orang-orang untuk ayo perang, lawan si Paus, kita ambil alih kuasanya. Oh, sama sekali Martin Luther tidak pernah berminat itu. Tak pernah. Apa minatnya Martin Luther? Kebenaran. Aku harus menyatakan kebenaran. Makanya terkenal sekali kan waktu Martin Luther diminta mencabut semua ajarannya. Martin Luther bilang, tunjukkan salahnya di mana. Tunjukkan dari semua ajaranku itu salahnya di mana menurut Alkitab. Kalau memang itu salah menurut Alkitab, saya akan cabut. Saya akan menarik kembali semua kata-kata saya. Tapi kalau tidak, di sini saya tetap berdiri dan terus berjuang menegakkan kebenaran. Wah. Saya kalau melihat orang-orang kayak gini, ini saya kagum. Saya kalau nonton film-film kepahlawanan itu, rasanya kok berani dia ya, melawan arus. Bayangkan tuh, yang tadi saya bilang Katolik itu sampai kekuasaannya melebihi pemerintah. Dan Martin Luther hanya seorang kecil yang begitu lemah, melawan kekuatan dahsyat, bagaikan cicak lawan buaya. Itu cicak lawan buaya. Saya renung-renungkan ya di Alkitab itu. Ternyata banyak loh cicak lawan buaya itu. Contohnya Musa melawan Firaun. Itu cicak lawan buaya. Bayangkan Musa itu apa? Musa itu dibandingkan Firaun. Hah? Saudara enggak pernah mikir itu? Musa itu loh dibandingkan Firaun tuh kekuasaannya Musa apa? Oh, dia itu cuma kerjanya jadi gembala domba-domba. Ya, jabatan pun tidak punya, tentara pun tidak punya. Tidak ada tentara, dia menghadap Firaun dengan apa? Musa itu menghadap Firaun. Ya cuma dengan tongkatnya aja. Dia tidak bawa bala tentara. Ayo sikat Firaun. Enggak, karena Musa sudah tahu kalau aku bawa orang-orang Israel melawan Firaun, ya mati semua orang Israelnya. Disembelih semua itu sama Firaun. Enggak. Musa datang seorang diri seperti cicak lawan buaya. Saudara tahu buaya toh? Wah, saya kalau nonton film-film tentang kehidupan binatang itu kan, wah, yaitu yang di Afrika itu kan sadis-sadis ya, predator itu. Tapi ini cicak lawan buaya. Buayanya enggak merasa apa-apa kalau makan cicak itu. Enggak ada rasanya cicak itu. Ya, langsung habis. Nah, itulah Musa melawan Firaun. Yang lain siapa?
Daud lawan Goliat. Nah, kalau Daud lawan Goliat, siapa Daud itu? Orang kecil, nggak ada artinya. Aduh, anak kemarin sore mau ngelawan Goliat, si jago perang, raksasa yang hebat. Cicak lawan buaya. Bisa apa kamu? Hei cicak. Nah, apa yang terjadi? Waktu Musa lawan Firaun, apa yang terjadi? Waktu Daud lawan Goliat, apa yang terjadi? Daud bukan hanya lawannya Goliat, Daud juga lawannya mau dibunuh oleh Saul, raja yang sedang berkuasa. Daud seperti anjing mau mati, dikejar-kejar. Tapi Tuhan bisa berbuat yang lain. Ya, apa itu? Karena apa itu? Martin Luther semboyan cuma satu. Tuhan beserta aku. Sudah. Kalau Tuhan tidak beserta aku, ya aku sudah habis. Aku sudah lenyap. Tapi Tuhan beserta aku. Dan Martin Luther tidak pernah licik dan tidak pernah takut mati. Waktu dia dipanggil ke ke Roma untuk dihakimi, diadili, dia berangkat. Martin Luther tidak pernah mau lari, dia berangkat untuk ke Roma. Sama orang-orang dibilangin, jangan, tidak boleh, kamu akan dihukum mati kamu di sana. Berangkat aja. Kenapa? Dia punya tanggung jawab. Tapi skenario berubah. Waktu Martin Luther mau berangkat, di perjalanan tiba-tiba ada yang menculik dia. Dan yang menculik itu ternyata Raja Jerman yang membela Martin Luther. Dan Raja Jerman ini tidak ingin Martin Luther ke Roma. Biar Martin Luther menjadi miliknya Jerman. Biar tidak menjadi miliknya Roma. Karena di Roma akan dibunuh. Daripada dibunuh jadi berkat di Jerman aja. Sudah, akhirnya Martin Luther disembunyikan. Dan tidak pernah diketemukan oleh tentara Romawi. Sampai akhirnya Martin Luther jadi berkat bagi orang sedunia. Martin Luther menerjemahkan Alkitab. Ya, semua yang menjadi tradisi yang dikekang di zaman Roma Katolik oleh Martin Luther didobrak. Ya. Dulu orang Kristen, orang Katolik tidak boleh baca kitab suci sendiri. Martin Luther bilang, semua orang Kristen sekarang boleh baca Alkitab. Ya, itulah reformasi, saudara-saudara. Saudara tidak mau tahu reformasi, saudara berarti tidak menghargai sejarah. Tidak menghargai karya Tuhan dalam sejarah. Ya, bukan hanya tidak menghargai sejarah, tidak menghargai karya Tuhan dalam sejarah. Dan saudara sekarang merasakan hari ini, itu karena karya Tuhan dalam sejarah. Dan Anda tidak mau tahu. Itu sama dengan Anda tidak menghargai Tuhan. Benar, saya setelah tahu cerita ini, tahu sejarah ini, saya sepertinya, aduh Tuhan, banyak hal yang aku sangat bodoh dan tidak tahu apa-apa. Aku harus benar-benar angkat topi dengan semua orang yang Tuhan pakai dalam sejarah. Martin Luther memang bukan apa-apa. Martin Luther hanya manusia biasa.
Yang harus dipuji sebetulnya bukan Martin Luther, yang harus dipuji adalah Tuhan yang berkarya melalui Martin Luther. Dan itu yang diajarkan juga oleh John Calvin. Ya, Tuhan yang berkarya. Oke, ini semua pengantar untuk Anda memahami reform dan spirit reform. Anda jangan lihat reform yang sekarang. Reform yang sekarang tantangannya berbeda dengan reform yang dulu, zamannya Martin Luther. Yang zamannya Martin Luther, perjuangan adalah melawan Katolik. Karena aliran-aliran lain semua nggak ada. Yang ada itu Katolik. Ya, makanya mungkin dianggap reform itu musuh besarnya Katolik. Atau sebaliknya, reform menganggap Katolik adalah musuh besar. Tapi bukan itu sebetulnya. Intinya bukan mau bermusuhan. Martin Luther intinya bukan mau bermusuhan. Martin Luther mau memberitakan kebenaran dan membawa banyak umat Tuhan datang pada kebenaran. Ya, saudara bayangkan seandainya reform itu tidak pernah terjadi dalam sejarah, apa yang terjadi sampai hari ini? Ngenes loh. Dulu itu ngenes, orang tidak boleh baca Alkitab sendiri. Dan mimbar waktu itu yang diberitakan di Roma Katolik itu, mimbar itu tidak boleh khotbah pakai bahasa lain kecuali bahasa Latin. Semua pastor pakai bahasa Latin waktu khotbah. Alkitabnya pun bahasa Latin. Khotbahnya juga bahasa Latin. Jadi orang yang tidak ngerti bahasa Latin ya, amin, amin. Ya maaf kalau mungkin saya ada yang salah ya. Mungkin ada orang yang lebih pintar dari saya mengenal sejarah, tapi yang sejarah yang pernah saya pelajari itu seperti itu. Mungkin kalau salah-salah ya mungkin 80%, 90%. Tapi tidak sampai saya ngawur total ngajarnya. Ya kalau mau ya lihat sendirilah dalam sejarah dulu yang bahasa yang diagungkan Roma Katolik bahasa apa? Ya Latin. Alkitab dulu bahasa apa yang dipakai oleh umat Katolik? Latin. Dan tidak boleh diterjemahkan. Nggak boleh. Karena bahasa Latin itu dianggap bahasa dewa waktu itu. Ya, oke. Ya, saudara bisa merasakan seperti sekarang ini luar biasa. Semua orang boleh punya Alkitab dengan bebas, bisa beli di mana-mana. Tapi bukan berarti tidak ada dampak negatif. Ada dampak negatifnya, tapi itu tidak berarti lalu reformasi kalau begitu tidak perlu. Karena akhirnya berdampak negatif. Jadi kalau begitu, kalau Martin Luther tahu sekarang dampak-dampak negatif dari reformasi, apakah Martin Luther akan menarik diri dan tidak jadi melakukan reformasi? Saya yakin no. Saya yakin Martin Luther akan tetap melakukan reformasi. Meskipun Martin Luther tahu dampaknya akan menjadi ada hal yang tidak baik. Dampaknya ada hal-hal yang buruk yang terjadi akibat reformasi. Tapi reformasi tetap harus diperjuangkan. Karena dari hal yang buruk yang terjadi, ada hal yang menjadi berkat luar biasa bagi umat pilihannya. Saya percaya seperti Roma 8 ayat 28, segala sesuatu terjadi untuk kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi. Itu terjadi. Dan Martin Luther sudah menjadi bagian dalam sejarah.
Puji Tuhan, saya berhenti dulu sampai di sini. Jadi ya ini seperti saya kok jadi pendongeng ya. Ini bukan pendongeng, ini sejarah. Ya, dan ya ini mengawali daripada ya mendahului lah daripada pembahasan-pembahasan kita yang nanti ke sampai masa kini. Ini yang belajar dulu yang sejarah masa lalu, dan reform itu boleh dikatakan justru yang paling kuno dari semua gereja Protestan. Gereja Pantekosta. Reform itu yang paling mengawali. Dan kalau anjuran saya adalah semua gereja, baik karismatik, baik Pentakosta, baik Injili, baik Reform, harus menghargai gerakan reformasi yang dipelopori oleh Martin Luther. Kalau Anda tidak menghargai itu, Anda berarti tidak menghargai karya Allah di dalam sejarah gerejanya. Oke, silakan ada yang mau nanggapi, mau sharing, mau bertanya, boleh. Pak Andi. Ya, Pak Kendi. Saya yang pernah belajar itu katanya itu Martin Luther reformnya kurang. Jadi yang John Calvin reformnya lebih kental. Apa betul gitu? Ya, saya belum sampai situ ceritanya. Tapi saya mau melihat Martin Luther, nggak lihat kelemahannya dulu. Saya mau lihat Martin Luther dalam karya sejarah yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan itu tidak bisa disangkal. Biarpun Martin Luther teologinya tidak sehebat John Calvin, tapi tidak boleh orang yang mengikuti John Calvin menghina Martin Luther. Itu tidak boleh. Ya, karena Martin Luther memang dipakai Tuhan secara luar biasa, merubah sejarah yang luar biasa. Tanpa Martin Luther, John Calvin pun tidak bisa mengajar seperti yang diajar kemudian setelah Martin Luther. Tidak bisa. Kenapa? Ya karena semua dikebiri semua. Siapa yang berani melawan gereja, mati. Waktu itu rumusnya gitu. Jadi John Calvin itu bisa boleh dikatakan Martin Luther adalah pembuka jalan bagi John Calvin. Ya, memang harus diakui John Calvin punya karya yang tidak kalah penting dengan Martin Luther. Tapi Martin Luther dipakai untuk mengawali. Pak Andi. Oke. Malam, Ya. Pak Andi. Ya, silakan. Pak, Ya. begini Pak, ada semacam kegelisahan dari banyak orang awam mengenai karya sejarah, Pak. Sejarah itu punya banyak versi, itu satu. Terus sejarah bisa ditulis ulang, dan sejarah berpihak pada penguasa. Nah, ini menimbulkan kegamangan, Pak, ambigu. Nah, bagaimana Pak kita mengerti sejarah dalam konteks Alkitab gitu, Pak? Ya, bagus. Saya kalau mau menarik reform lebih ke awal lagi, ya itu berarti sejarah Alkitab. Sebelum Martin Luther ada apa? Selain Katolik. Ya sejarah gereja mula-mula. Yang didirikan oleh para rasul. Nah, kalau mau bicara itu ya bicara tentang kisah para rasul. Tapi saya kan tidak mau mulai dari situ. Kalau mulai dari situ nanti ditarik lagi sampai zamannya Tuhan Yesus, ditarik lagi sampai zaman Perjanjian Lama, ditarik lagi sampai zaman Adam dan Hawa nanti. Sejarahnya kan dari situ. Ya, saya mulai dari tengah-tengah itu. Dari reformasi. Nah, kalau itu dikaitkan dengan Alkitab, saya tetap melihat sampai hari ini Tuhan memimpin sejarah. Ya, jangan saudara kira sejarah itu mengalir sendiri, bergulir sendiri,
tanpa ada kuasa Tuhan yang mengontrol. Tidak, semua sejarah ini dalam kontrol Allah secara mutlak dan berdaulat penuh. Ya, karena saya percaya reform klasik itu kan, ya saya memang diolok sama teman saya, reform klasik, Andi Halim tuh ngarang-ngarang dewe. Reform ya reform, nggak pakai klasik kan. Ya, saya menekankan kata klasik itu juga dari teman saya, ya teman saya yang betul-betul juga sangat reform. Dan dia pakai reform klasik. Setelah saya renungkan memang benar sebetulnya harus dikasih tambah klasik. Karena reform sekarang ini sudah banyak yang luntur. Yang sudah reformnya ke arah moderat, ke arah yang lebih modern. Dan reform yang sudah tidak mau terima itu tadi misalnya double predestinasi, tidak mau menerima Allah berdaulat di dalam segala perkara, baik besar, baik kecil, baik perkara yang baik maupun perkara yang negatif, perkara yang buruk. Allah juga berdaulat semuanya, dan Allah menetapkan segala sesuatu dari perkara debu yang berterbangan sampai perkara yang paling besar bagi dunia. Semua Allah berdaulat. Nah, itu banyak yang nggak mau terima. Dan justru ada orang yang nggak ngerti reform bilang, oh kalau double predestinasi itu reform sesat, itu double predestinasi. Ya, itu salah satu contoh orang nggak pernah belajar, cuma niru-niru guru yang memang nggak pernah belajar, yang mengatakan double predestinasi sesat. Ya, sekarang sudah banyak itu orang-orang reform yang sekarang mengumandangkan double predestinasi. Dan sekarang yang dulu ngomong double predestinasi sesat, sekarang wis gak iso ngomong, meneng kelakep. Itu bahasa Jawa nih. Karena sekarang ada tokoh besar yang berani mengumandangkan double predestinasi. Kalau namanya reform, ya pasti double predestinasi. Kalau menyangkal double predestinasi, ya itu namanya bukan reform. Setelah statement itu dikeluarkan, semua diem, semua tidak berani menantang. Karena ini orang besar. Kalau Andi Halim kan kerucuk. Andi Halim ngomong, sesat. Andi Halim itu sesat. Ya, tidak apa-apalah. Saya diamin aja dulu. Padahal saya ngomong double predestinasi ini sudah berapa? 30 tahun yang lalu. Saya ngomong double predestinasi. Saya dianggap sesat-sesat. Ya biarin, kamu memang yang tidak ngerti. Ya itu namanya reform klasik. Ya. Pak Andi. Ya Pak Kegi. Saya mau tanya, cuma nyimpang karena mumpung saya ingat. Itu karena saya kan kurang jelas. Itu kan Zwingli ditembak tentara Katolik, itu masalahnya apa kok bisa ditembak? Zwingli itu mati dalam peperangan. Dan dia adalah seorang pendeta tentara. Dan dia akhirnya kena tembak dalam peperangan itu. Jadi bukan karena dia, saya nggak tahu yang waktu saya nggak tahu jelas persisnya ya peperangan waktu itu melawan siapa, tapi bukan karena dia itu dimusuhi dalam keadaan dimusuhi orang Katolik lalu ditembak gitu, bukan. Memang dalam peperangan dia waktu itu di medan perang Zwingli itu ya. Oke, nanti
perlu dilihat lagi lah kalau memang mau lihat sejarah. Saya ini bukan pandai sejarah, tapi yang pokok-pokok yang terpenting saya pegang. Yang kadang-kadang yang kecil-kecil itu ya saya lupalah. Saya mau ingat semua juga nggak bisa. Tapi yang paling penting harus diingat. Ya kan, kayak kalau sampai lupa dengan Martin Luther itu yang gawat bagi saya. Masa Martin Luther dilupakan? Ya, Pak, boleh tanya, Pak? ya silakan Pak Hendarto. Tadi disebutkan di zamannya sebelum informasi kan khotbah-khotbah pakai bahasa Latin, Pak. Ya kan? Betul ya, Pak ya? Ya, Apakah memang Alkitabnya pakai bahasa Latin? Kalau saya yang diajarkan kepada saya kan PL itu kan dulu yang ditulis pakai bahasa Ibrani dan PB itu kan ditulis pakai bahasa Yunani. Apakah sudah diterjemahkan pakai bahasa Latin? Mohon maaf yes. ini kurang jelas saya, Pak. Yes, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan itu namanya Latin Vulgate. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Naskah Latin Vulgate. Dan itu yang dianggap naskah yang mendekati aslinya. Jadi memang naskah Ibrani itu pun sudah ada yang menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Naskah Ibrani. Perjanjian Lama diterjemahkan ke bahasa Yunani. Jadi memang sudah ada terjemahan-terjemahan. Nah, yang dipegang oleh Roma Katolik itu ya Latin Vulgate itu, yang jadi pegangan naskah yang dianggap paling asli. Dan tidak boleh diterjemahkan karena takut kalau diterjemahkan sudah tidak sesuai dengan aslinya. Ya, tidak sesuai dengan aslinya. Jadi supaya terus mendekati aslinya, harus pakai Latin terus. Ya itu enggak boleh. Tanya. Ya Pak Aryo, kenapa? Kalau mau aslinya ya Ibrani ya Pak. Kalau memang ngotot seperti Arab itu karuan. Ya. Nah, makanya Katolik hanya pegang satu terjemahan saja, yaitu Latin. Dan habis itu tidak boleh diterjemahkan lagi. Ya sudah, itu aja. Bahasa asing itu Pak. Latin bahasa asing. Iya, memang. Menangi dewe. Bagi Roman Katolik itu bahasa dewa mereka. Dengan bahasa dewa tidak ada orang yang ngerti sama sekali, tidak seperti Arab, masih dimengerti lah Arab. Bahasa dewa tidak mengerti, semua orang tidak mengerti. Nah, maksudnya bahasa dewa itu bahasa suci. Lah iya, tapi akibatnya tidak ada ngerti, yang ngerti hanya orang Romo saja. Iya. Ya, orang-orang mungkin harus, kalau mau ngerti harus belajar bahasa Latin waktu itu. Ya. Pertanyaan kedua tentang Martin Luther itu kok kurang ditokohkan sehingga 95 dalilnya kok tidak pernah dibelajarkan pada kita ya. Ya itu tadi yang dikatakan oleh Pak Keki, memang Martin Luther secara doktrinal tidak sekuat John Calvin. Ya paling tidak 95 dalilnya itu pernah dibicarakan lah, protesnya apa. Paling tidak lah, dia pelopor kok pemberontakannya ya. itu. Nah, kenapa tidak dibicarakan untuk konteks kita? Karena waktu itu ngelawan Katolik. Jadi Katoliknya memang banyak penyimpangan. Nah, untuk kita mungkin sudah nggak relevan ya, karena Katolik sekarang pun juga sudah berubah kok. Gitu. Sungkan semembah. Ya, dan waktu itu kan yang jadi problem kan pausnya, gitu. Paus zaman itu. Ya. Ya. Leo ke-10. Ya, jadi memang 3 hal yang dinyatakan Martin Luther yang jadi pegangan bagi orang Reform adalah sola fide, sola gratia, sola scriptura. Itu dari Martin Luther. Lalu oleh orang Reform ditambahi solus Christos,
ya, dan Solidio Gloria. Ya itu tambahan dari orang. Bagi saya sih tambahan itu ya bisa boleh, bisa enggak, karena kalau namanya sola gratia, sola scriptura, sola fide itu sudah pasti Kristosnya paling utama. Enggak mungkin Martin Luther mengatakan sola gratia, sola fide, lalu Martin Luther tidak mementingkan Kristus, itu tidak mungkin. Ya, makanya bagi saya itu boleh ditambahkan mungkin karena zaman sekarang sudah banyak Kristus-Kristus yang lain itu. Jadi mau ditambahkan. Mungkin ya. Seperti itu. Oke, Saudara, sudah jam 9 lebih. Kita bersyukur pada Tuhan karena sejarah dipegang oleh Tuhan dan bukan dipegang oleh manusia. Dan sebejat-bejatnya gereja, Tuhan tidak pernah meninggalkan gerejanya dan Tuhan terus berperan untuk mengembalikan gerejanya kembali kepada Alkitab. Sampai hari ini, Tuhan terus menyatakan, memimpin sejarah untuk kembali kepada Alkitab, termasuk Gerakan Reform Injili Indonesia yang dipelopori oleh Pendeta Dr. Sibentong juga adalah bagian dari sejarah yang Tuhan mau pakai hambanya untuk membawa banyak orang-orang Kristen di Indonesia sadar ajaran menuju kembali kepada Alkitab. Puji Tuhan. Ya, saya juga harus akui bahwa Pendeta Sibentong benar-benar dipakai Tuhan secara luar biasa, mengembalikan banyak orang back to the Bible, mengembalikan banyak hamba Tuhan mengerti kitab suci dengan benar, termasuk saya sendiri. Ya, saya bayangkan seandainya saya tidak kenal Reform sampai hari ini, aduh, benar-benar betapa sesatnya kita. Ya. Andi. Oke. Pak Elia selalu mau yang penutup. Saya menunggu kalimatnya Pak Andi keluar. Pada saat Pak Keki mengangkat John Calvin, kena semprit sama Pak Andi. Ternyata di akhir Pak menyebut Pak Stephen Tong. Jadi saya mau menanggapin begini, Pak. Di sesi kedua pembukaan Pak Andi, saya berpikir ini satu wacana berpikir kepada si cucu cicit, karena si embah, katakanlah Katolik. Yang kedua adalah reformasi itu sendiri. Reformasi awal, si Martin Luther, ternyata dilanjutkan reformasi zaman sekarang, Pak Stephen Tong. Jadi saya mau katakan begini, kalau yang di tengah-tengah itu ribut, Pak mau mengatakan, kamu ribut sama mbahnya si reform, Anda keliru. Jangan melupakan sejarah. Itu satu, Pak. Yang kedua, saya melihat begini, kalau penguasa diberikan kekuasaan yang tak terbatas, dia akan sewenang-wenang. Bahkan sampai Alkitab pun tidak boleh orang awam baca. Jadi kalau dia menafsirkan A, ya A itu adalah yang benar. Itu menjadi satu reformasi oleh Martin Luther. Di zaman kita bagaimana, Pak? Kalau di zaman kita berani menyatakan kebenaran, itu merupakan para reformasi masa kini ya. Karena hari ini ada orang muda yang sedang mengalami diterkam sama buaya atau sendirilah, itu tidak penting. Jadi saya berpikir Tuhan akan menyediakan raja-raja Jerman di zaman kita sekarang ini. Thank you, Pak. Iya, terima kasih buat sharingnya Pak Elia.
Saya kira sudah sangat jelas dan saya tidak mau menambahi. Saya hanya mau memberikan penutup bahwa kembali lagi kita bersyukur atas karya Tuhan dalam sejarah. Ya, orang yang mau marah-marah, ya justru marahlah sama Tuhan. Tuhan yang membuat sejarah kok. Ya. Lalu bagaimana bisa terjadinya Injili, terjadinya Pantekosta dan karismatik? Nah, itu tunggu tanggal mainnya. Ya, kita akan terus belajar dan kita akan terus menggali dan jangan salah paham. Ya, jangan salah paham. Kita hanya mau memaparkan sejarah dan memang betul yang tadi dikatakan oleh Pak Theodor. Kadang-kadang sejarah juga bisa dipelenter untuk keuntungan golongan tertentu atau dimanipulasi atau direkayasa sejarah itu untuk kekuasaan-kekuasaan tertentu. Ya. Nah, saya akan tetap melihat kepada jalur benang merah. Ya, benang merah. Benang merah itu karya Allah dalam sejarah itu berkesinambungan dan tidak terputus-putus dan tidak ada hubungannya, enggak. Sejarah kerajaan Allah itu nyambung. Ya, saya pernah buat itu urutan nyambungnya sejarah kerajaan Allah dari Adam dan Hawa sampai kepada Kristus dan sampai kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu nyambung, ada benang merahnya. Nah, coba renungkan baik-baik. Gereja Anda di dalam nyambungnya sejarah ini atau tidak, atau gereja Anda tiba-tiba keluar sama sekali dari sejarah dan mau berdiri sendiri di luar sejarah. Nah, renungkan baik-baik. Dan apakah gereja yang saya sedang berjuang bersama dengan seluruh jemaat yang ada dalam gereja itu sedang bersama-sama berada di benang merah ini, ya, di mana Allah yang menjadi skenario sejarahnya. Jadi kalau saya tidak melihat sejarah diputar balikan, sejarah direkayasa, sejarah menguntungkan ini, sejarah menguntungkan itu. Bagi saya sejarah adalah untuk kemuliaan bagi Allah. Dan sejarah bukan untuk golongan-golongan. Saudara jangan berpikir bahwa kalau saya tadi menjelaskan sejarah ini demi keuntungan reform. Sama sekali tidak. Tidak ada untungnya apa-apa. Reform itu spiritnya adalah back to the Bible. Mau untung apa dari back to the Bible? Mau Anda lebih berkuasa dengan back to the Bible? Justru tidak. Dengan back to the Bible, Anda makin kecil. Mau bikin kekayaan apa dengan back to the Bible? Tidak ada kekayaan duniawi yang dijanjikan Allah, kecuali kekayaan nilai surgawi. Ya. Dan itu semua paradoks. Kekayaan nilai surgawi menunjukkan kehinaan manusia. Dan ketidakberdayaan manusia. Dan kemiskinan manusia. Itu kekayaan surgawi. Ya, manusia itu enggak ada apa-apa. Ya, itulah reform. Mau direkayasa apa reform? Untuk kekuasaan siapa reform? Ya, kalau sampai reform ini adalah kepentingan-kepentingan politik dan kepentingan-kepentingan kekuasaan orang tertentu, biarlah hancur reform itu sudah. Kalau untuk itu, biarlah hancur reform.
Dan memang akan dihancurkan oleh Tuhan. Kalau reform demi kekuasaan manusia. Kalau reform berjuang demi kekuasaan manusia, Tuhan akan menghancurkan. Dan itulah sejarah. Siapa yang mau berkuasa, dihancurkan oleh Tuhan. Sudah itu terbukti dalam sejarah yang namanya kerajaan Babel, kerajaan Persia, kerajaan Romawi. Semua dihancurkan. Tapi ada yang dibiarkan Tuhan terus bercokol. Sepertinya iblis diizinkan Tuhan bikin kerajaan di dunia. Biarin. Tidak apa-apa. Justru iblis menjadi sparring partner untuk melatih anak-anak Tuhan siap menderita bagi Kristus. Oke? Tuhan, puji Tuhan untuk semuanya ini. Soli Deo Gloria. Amin. Ya. Mari kita tutup dalam doa. Kita bersyukur pada Tuhan untuk belas kasihan Tuhan bagi kita semua. Dan saya minta dengan hormat teman saya pimpin doa, yaitu Pak Eki Ang. Apa standby Pak Eki Ang? Iya. Ya, silakan pimpin doa buat kita semua, Pak Eki. Jadi saya nggak bisa buka kamera, Pak ya. Kamera saya rusak. Ya, enggak apa-apa. Oke. Kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih untuk malam hari ini kami boleh belajar. Engkau sendiri yang berfirman, Engkaulah Tuhan atas sejarah kehidupan kami manusia. Engkau juga yang menjadikan reform sebagai sejarah gerejamu, sehingga kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh diberi pengertian, dibukakan wawasan kami akan sejarah kekristenan, khususnya reform yang ada di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Bapak, berkati Pak Andi yang senantiasa Engkau pakai dalam pelayanannya, di mana saja dia berada. Tuhan tetap menyertai, memberi hikmat, pengetahuan, pengertian kepada Pak Andi, supaya banyak jiwa yang boleh dimenangkan, boleh dibuka wawasan paradigmanya, supaya boleh mengerti kebenaran firman-Mu secara utuh. Terima kasih Bapak, berkati teman-teman kami semua yang hadir pada malam hari ini, dan kami serahkan malam ini ke dalam tangan Tuhan, istirahat kami ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan juga yang menyertai. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin.